Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah lama tidak update lagi ya setelah pembukaan yang cukup lama. Jadi di sini ya saya akan membahas pentingnya ketiga dalam pengoperasian Vlog ya, namun secara umum dan secara singkat tentunya ya, karena tidak mungkin menjelaskan secara full time ya dalam satu hari nggak mungkin gitu ya. Nah, ya mungkin akan terpecah-pecah dan berbagian-bagian gitu ya. Nah, eh kadang gini ya, beberapa pengalaman saat pelatihan ya, pelatihan sertifikasi forklift itu terkadang saya melihat banyak orang yang masih salah persepsi ya, terkadang masih salah persepsi tentang bagaimana pentingnya ketika itu ya, bagaimana penting ketika. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya, dalam penerapan ketika itu sendiri, para operator itu harus punya yang namanya surat izin ya, yang disebut dengan lisensi K3. Nah, dalam prosesnya ya, saya sering menjadi pembicara di sana, narasumber di sana saat sertifikasi itu, ya seringkali saya menemukan mereka daftar hanya untuk mendapatkan lisensi ya. Nah, terkadang hanya untuk itu ya, hanya yang penting punya, tidak begitu memahami bagaimana pentingnya itu ya, sebenarnya bukan pada lisensinya tapi pada apa yang ada di dalamnya gitu ya. Karena terkadang menyepelekan trainingnya, menyepelekan ilmunya ya. Biasanya yang kata-kata yang paling ampuh itu mengatakan, kita udah berpengalaman, kita udah bertahun-tahun, 20 tahun, yang kita butuhkan hanya lisensi ya. Jadi cukup punya itu, nggak perlu ikut training. Nah, itu yang sering kali membuat saya kesal sebenarnya, karena justru disitulah letak bahayanya ya. Dengan dia punya lisensi, akhirnya akhirnya punya kewenangan yang mana wewenangnya sebenarnya tidak memenuhi ya. Karena wewenang itu terpenuhi ketika mereka punya wawasan, ketika mereka punya pengetahuan tentang keselamatan pada forklift itu gitu ya. Tidak sebagai tanda bisa mengoperasikan, tidak gitu ya. Nah, jadi misalnya sudah punya wewenangnya, sudah punya izinnya mengoperasikan, ketika nanti berbahaya untuk orang lain ya, membahayakan orang lain, ya bisa aja dicabut gitu ya. Ya, atau karena kecelakaan atau karena lain-lain, itu sangat bisa dicabut karena bentuknya hanya sebagai surat izin ya, bukan tanda bisa mengoperasikan, bukan gitu ya. Misalnya Rossi gitu ya. Rossi itu kurang 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 ahli apa ya? Rossi itu kurang ahli apa dalam mengendarai motor ya. Tapi ketika mengendarai motor di jalan raya kemudian membahayakan orang banyak ya, bisa jadi SIM-nya nggak akan diterbitkan. Ya, bahkan mungkin tidak akan pernah diizinkan berkendara di jalan raya. Kenapa? Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak punya skill. Tapi ini kalau kalau diizinkan akan membahayakan orang lain. Ya, kalau dia berkendara nanti membahayakan 10 orang ya, mending satu orang aja yang di-cut ya untuk menyelamatkan 10 orang, kan begitu. Nah, begitu pula di pengoperasian forklift. Jadi saya kira masih banyak persepsi seperti itu ya. Jadi jangan sampai rugi, apalagi sudah ikut sertifikasi, jangan sampai rugi gitu ya. Ya. Jadi artinya kalau bagi saya ya, eh, mau punya lisensi atau enggak ya bagi saya nggak penting. Yang penting itu ilmunya ya. Karena kalau punya lisensi kemudian tidak menerapkan K3 atau tidak membayar K3, sama aja. Karena lisensi itu bukan jimat yang kemudian kalau kita punya otomatis selamat, ya enggak gitu ya. Nah, jadi itu sebagai tanda kalau kita sudah ya mengikuti. Jadi bukti kalau kita sudah mengikuti, kita sudah memenuhi standar yang telah ditentukan saat training itu atau saat sertifikasi itu. Gitu ya, sehingga di Indonesia itu ukurannya itu ya. Boleh tidaknya mengoperasikan, ukurannya adalah punya sertifikasi. Ya, di Indonesia sendiri harganya mahal. Jadi nanti diwajibkan pemerintah dan kemudian diikuti sertifikasi, udah harganya mahal ya, jutaan, kemudian ilmunya nggak masuk ya. Yang penting punya lisensi ya. Ya, terus kemudian, oh yang penting kalau diaudit aman. Nah, itu keliru lagi ya. Ya, yang audit juga ya sedikit keliru gitu ya. Karena yang diaudit bukan punya lisensi atau enggaknya gitu ya. Tapi setelah punya lisensi itu ada dampaknya enggak?
berubah atau enggak itu operator. Ya, jadi itu yang harus diubah ya. Jangan, oh ini punya lisensi, ya udah tinggal. Tidak memperhatikan, tidak memastikan operatornya itu betul-betul memahami atau betul-betul mengikuti apa yang sudah pernah diajarkan, apa yang pernah diinformasikan saat sertifikasi. Gitu ya. Kalau nanti dicek yang punya-punya, begitu dicek ternyata masih tidak ada dampak apa-apa, tidak berubah apa-apa ya sama aja ya. Kecelakaan kerja akan terus terjadi gitu ya. Oke. Nah, saya akan tunjukkan ya. Sebentar ya. Sebentar, saya tunjukkan ya beberapa contoh ya, contoh ya bahwa kecelakaan kerja itu ya bukan karena keahlian. Jadi artinya tidak hanya karena keahlian, tapi terkadang bisa jadi karena pendukungnya, entah karena standarnya, SOP-nya dan lain sebagainya. Ini kita akan tunjukkan ya. Ya, bentar. Ini lelet banget ini. Lelet. Nggak kebuka-buka. Oke, sebentar. Ini kok lelet ya. Oke. Nah, ini di beberapa accident ya, beberapa accident yang saya kumpulkan ya, ya biasanya saya tampilkan saat pembinaan juga ya, saat sertifikasi. Nah, ini contoh ada satu ini, ya, ini terjadi kecelakaan kerja ya, karena apa? Karena tidak alatnya ini tidak sesuai standar ya, artinya alatnya tidak memenuhi standar minimal. Ya, standar itu ya sebagai bukti ketika mengikuti standar itu ya otomatis alat itu sudah memenuhi keselamatan kerja ya. Ya, kalau tidak memenuhi ya yang mungkin akan terjadi ya hal seperti ini ya gitu ya, sudah salah pemposisiannya ya, salah pemosisiannya, salah cara pengangkutannya gitu ya, kemudian alatnya juga tidak standar. Nah itu juga kemudian bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian kedua juga ya, kedua ini juga mungkin kurangnya dalam melihat situasi kondisi di sekitarnya ya, apalagi mungkin di situ tidak terlihat ada jalur khusus forklift ya, kemudian tidak ada apa namanya perencanaan sebelumnya mungkin ya, sehingga menyebabkan itu ya bisa jadi kurangnya SOP ya. Jadi dari dua hal ini bisa kita simpulkan bahwa hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran operator dan juga kesadaran manajemen ya, bisa jadi begitu ya. Kalau ini memang terjadi di suatu eh, badan hukum ya, di suatu perusahaan ya, berarti dua itu ya. Karena kalau saya tipe orang yang tidak menyalahkan personal ya, kalau memang mereka bekerja di bawah perusahaan ya berarti ketika ada kecelakaan bukan berarti kesalahan personal itu, tapi terkadang ketidaksadaran manajemen juga dalam menyiapkan ya, memfasilitasi pekerjaannya dalam keselamatan forklift ya. Sekali lagi bahwa kewajiban dari perusahaan itu juga menjamin keselamatannya. Jadi kalau tidak bisa menjamin kebutuhan K3-nya, kebutuhan keselamatannya ya berarti perusahaan telah salah kan begitu ya. Oke. Nah, ini juga contoh ya, nomor tiga. Ini juga contoh eh, salah prosedur ya. Jadi salah prosedur ya. Artinya ketika sudah overload ya berarti yang ya berarti bukan ditambah counterweight-nya, bukan ditambah pemberatnya gitu ya. Tapi diganti forklift-nya gitu ya. Nah, ini karena tidak mengganti ya itu bisa yang terjadi. Nah, kemudian juga empat, itu juga salah prosedur ya. Salah prosedur ya. Karena yang harusnya saat parkir ya harusnya kalau saat parkir ya, kalau asumsinya saat parkir harusnya fognya di bawah gitu ya. Kalaupun saat bekerja ya berarti harusnya ada isolasi lokasi ya, artinya pengamanan lokasi supaya orang tidak asal lewat ya, sehingga yang terjadi seperti itu. Nah, itu kan yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian ada lagi nih ya. Ini juga nomor 5, nomor 6 kurang lebih serupa ya. Ini salah pengangkutannya. Kemudian ya, ini kalau ini video ini saya kira nggak perlu lah ya. Ya, jadi cukup lah ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh ya. Contoh-contoh bahwa beberapa kasus tadi itu bukan karena orangnya tidak bisa ya, bukan karena orangnya tidak mampu mengoperasikan ya, tapi karena kelalaian ya. Dan itu banyak terjadi. Sehingga kenapa
diwajibkan punya lisensi, diwajibkan training gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga supaya teman-teman pekerja ya, teman-teman operator dalam mengoperasikan itu tetap waspada ya apapun sumber-sumber bahaya yang ditimbulkan oleh forklift. Nah, di saat training itu kita akan belajar belajar tentang itu ya, identifikasi bahaya yang ada pada forklift itu apa dari segi alatnya, dari segi pengangkatannya, dari segi lingkungannya, dari segi standar alatnya itu seperti apa, yang aman itu seperti apa, yang diatur di Permenakernya, diatur di peraturannya itu seperti apa kan gitu ya. Nah ini juga saya tadi coba iseng-iseng ya, iseng-iseng lihat contoh kecelakaan kerja yang ada di berita ya. Nah, oke, coba saya lihat dulu ya. Oke, nah, saya tadi iseng ya, iseng buka ketik di Google aja ya, kecelakaan forklift itu langsung muncul ya, cukup banyak dan terbaru ya sekitar apa ya, sekitar 2024 ya. Ini juga terjadi sekitar 2024 ya, laka kerja di Batam, operator forklift tewas ya, tertimpa plat besi ya, tertimpa plat besi. Saya juga belum mengetahui ini terjadi kenapa kok bisa tertimpa plat besi ini, kita coba lihat kesimpulannya ya. Eh, nah ini ya, nah ya, sampai rantai terlepas ya, rantai terlepas. Entah mungkin ya, mungkin karena kurang layak atau mungkin beban yang diangkat itu sudah overload sebenarnya sehingga menyebabkan rantai itu putus ya. Oke, ini juga contoh-contohnya ya. Ini juga saya baru lihat ya. Ya. Karena sebenarnya pengecekan itu dilakukannya itu ya sebelum pengoperasian ya, sebelum pengoperasian yang kemudian sebelum pengoperasian itu ya harusnya dilakukan pengecekan, bukan saat beroperasi kemudian dilakukan pengecekan ya, dan memastikan overload atau tidaknya itu ya juga sebelum pengoperasian, bukan saat pengoperasian gitu ya. Kalau udah nggak kuat baru berhenti ya enggak gitu ya. Oke, ada lagi nih, Maros Kel tewas terlindas forklift yang dikendarai rekan kerjanya ya. Seorang karyawan yang bekerja di pabrik karet ya di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Ya, ini juga mengalami kecelakaan ya. Kita lihat ya kronologisnya seperti apa. Ya, sebentar kita lihat ya. Peristiwa kecelakaan kerja ya. Nah, sebenarnya juga ya kalau kelalaian ya berarti musibah yang kita ciptakan sendiri ya. Karena tidak aware sebelum sudah ada forklift dan forklift itu ada sumber bahayanya, tidak aware atas identifikasi sumber bahaya itu untuk mencegah, untuk meminimalisir, untuk menghindari. Ya, kalau itu tidak dilakukan ya berarti kesalahan yang terkadang kita ciptakan sendiri kan begitu. Sebentar ini belum bukan ya. Oke, ini belum dijelaskan ya. Dia hanya menyebutkan terlindas ya, ya terlindasnya tapi tidak begitu dijelaskan. Terlindasnya kenapa? Ya kelalaian apa yang dilakukan ya? Oke, bisa jadi ya ini asumsi saya ya, bisa jadi eh, tertabrak itu karena mungkin beban itu menghalangi pandangan ya, sehingga sehingga eh, dia mengoperasikannya dengan berjalan maju ya. Jadi dia menggunakan mata batin ya, karena otomatis tidak akan terlihat ya, depannya itu tidak akan terlihat ya, tapi memaksakan untuk berjalan maju. Dan itu masih banyak terjadi ya, saya sering kali menemukan secara langsung pun juga seperti itu ya, bahkan di video-video banyak ya, bahkan konten kreator pun ya banyak yang masih seperti itu ya, saya lihat ya, di kemarin saya lihat di Facebook Pro ya, itu juga
masih ada operator yang mengoperasikannya maju ya. Ada yang komen karena beralasan kondisinya memungkinkan untuk berjalan maju. Ya, tidak ada alasan ya karena kalau sudah seperti itu sudah kondisi tidak aman ya resikonya sangat tinggi. Ya, jadi yang diperlukan bukan alasan boleh melakukan, tapi yang diperlukan solusi bagaimana tetap aman. Ya, apapun caranya kan gitu ya. Karena cara itu bisa fleksibel, cara itu melihat kondisi dan situasinya seperti apa. Gitu ya. Yang penting cara itu tetap aman ya. Oke. Nah, ini ada lagi ya. Pekerja tewas tertimpa fokus di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap ya. Oke. Tertimpa forklift ya. Ini kita lihat tertimpanya ini sebenarnya kenapa ya. Oke. Orang tewas ya. Yang mengatakan usai menerima informasi tersebut anggota langsung oke, ini belum ditemukan kenapa juga ya. Kami saat juga tidak menjelaskan kronologisnya ya. Sebentar, sebentar ini kok nggak tidak menjelaskan kronologis. Jadi hanya pokoknya tertimpa ya, tertimpa seperti apa tidak dijelaskan. Oke, sebentar. Ini coba mungkin saya kelewat. Oh, masih di dalam ini juga mungkin yang 2024 ya juga belum update. Ya intinya mungkin tertimpa ya, tertimpa ini di sini tidak diketahui gambar pun juga tidak ada ya. Ya intinya adalah bahwa banyak kecelakaan forklift ya bisa dibuktikan sendiri, bisa dicari sendiri. Itu terjadi bukan karena apa-apa ya, bukan karena ada tumbal, kemudian setannya minta tumbal, enggak ya. Kemudian di teman-teman Anda lagi melakukan pesugihan, kemudian membuat tumbal ya supaya di situ ada kecelakaan, enggak ada. Kecelakaan selalu ada sebabnya, entah karena kondisi tidak aman ya atau tindakan tidak aman ya yang disebabkan oleh perusahaan itu sendiri atau dari pekerjanya ya. Kalau SOP-nya tidak ada, kemudian perusahaan tidak melakukan identifikasi bias, sumber-sumber bahayanya apa ya, karena forklift juga cukup tinggi resikonya ya, bisa dari pengoperasian, dari standar alatnya, dari lokasinya itu sangat bisa mempengaruhi terjadi kecelakaan kerja. Jadi ketika perusahaan tidak menyiapkan SOP yang benar, SOP yang baik dalam pengoperasian itu dalam mencegah kecelakaan kerja ya berarti perlu adanya SOP ya. Berarti kalau tidak ada SOP ya berarti kesalahan itu sudah ada karena perusahaannya ya, karena perusahaannya tidak aware atas itu. Kemudian kalau sudah ada SOP-nya yang baik, kemudian operator atau pekerja tidak melakukan dengan baik, ya berarti pekerjaannya kan begitu ya. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan itu adalah untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan supaya kita itu lebih lebih apa ya, lebih sadar ya atas keselamatan-keselamatan forklift itu ya. Banyak kecelakaan kerja itu ya bukan karena tidak pengalaman ya, karena tidak memahami atau tidak tidak me, apa namanya tidak memahami atau tidak mengetahui ya betapa pentingnya keselamatan kerja dalam pengoperasian forklift ya. Karena gini, kalau kita tidak tahu resiko-resikonya, apa yang mungkin terjadi, potensi-potensi yang terjadi, ya mungkin kita akan merasa biasa aja. Kita akan merasa tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kalau sudah merasa tidak akan terjadi apa-apa, yang ngerasa tidak perlu tidak perlu waspada apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau kita tahu potensinya, apalagi kita pernah dengar, pernah melihat gitu ya, pernah pernah melihat langsung bahkan, mungkin kita akan lebih waspada lagi ya. Jadi akan lebih waspada sekecil apapun ya. Nah, sehingga dengan adanya informasi ini ya saya kira membantu teman-teman untuk lebih waspada lagi dalam pengoperasian itu ya, gitu ya. Ya karena saya sadar bahwa ini penting ya, meskipun pentingnya bukan pada lisannya tapi keselamatannya ya, saya pengen ini juga bisa dijangkau oleh teman-teman yang mungkin belum punya lisensi ya, karena ya bagaimanapun lisensi itu mahal gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang eh, biaya sendiri ya karena satu kali gaji gitu ya. Jadi ya cukup mahal, cukup berat juga ya. Sehingga akan akan banyak juga ya informasi-informasi yang mungkin akan kita sharingkan ya, kita informasikan ya, kita berbagi ilmu aja gitu ya. Sehingga meskipun
belum punya ya, saya tidak tidak punya apa enggak ya, karena pasti saya dimarahi ya. Tapi eh, sebelum punya ya, pasti kalau belum punya pasti tetap mengoperasikan itu kan tetap ada potensinya ya. Pengetahuan-pengetahuan tentang keselamatan itu sudah masuk ya, sudah kita ketahui gitu ya, kita ketahui sehingga mau kita punya atau enggak punya ya kita tetap harus bekerja dengan aman gitu ya. Ya nanti dengan pelan-pelan nabung dulu ya, itu baru nanti melengkapi. Dan berdoa mungkin ketika itu bisa lebih murah, bahkan mungkin gratis ya, gratis gratis tes ya, artinya tidak ada biaya lagi gitu ya. Nah jadi itu ya. Kalau mau training ya bukan ke saya mungkin saya bisa akses tapi saya nggak mau ya. Silakan ke siapapun yang penting ilmunya dapat dan asli lisensinya ya silakan monggo ke manapun siapapun monggo ya. Jangan ke saya nggak terima ya. Gitu ya, meskipun saya bekerja di situ. Oke monggo. Kita akhiri aja ya, mungkin juga cukup lama juga ya. Semoga informasi ini bisa berguna dan bisa bermanfaat kepada teman-teman yang bekerja di luar sana. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.